Baik, sebelumnya di sini Ibu menggantikan Bu Yurnalis yang mengajar fikih ya. Ya, Bu. Sementara waktu. Perkenalkan, nama Ibu Mei Mustika Latif, menggantikan Bu Yurnalis. Bu Yurnalis mengajar apa? Fikih. Ajar fikih. Baik, di sini kita belajar tentang fikih, tentang bab pertama itu bab toharo. Toharo itu apa sih gitu kan? Toharo itu bersuci dari diri, bersuci dari tempat yang terkena najis, dari benda-benda terkena najis, diri yang terkena najis ya. Bagaimana sih cara mensucikannya gitu? Itu nanti kita bahas. Kenapa sih harus belajar tentang toharo? Misalkan anak ibu ketika mau beribadah itu badannya terkena najis, apakah sah? Kan tidak ya kan? Makanya dari itu kita belajar tentang toharo tadi. Sebelum belajar, ibu punya sebelumnya berdoa dulu aja. Oke? Ya, berdoa. Ista'id abdu'a ibda. Addu'a kholas istisalam bi ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang tidak masuk santri ya? Ya, Bu. Santri kemana? Pergi, Bu. Izin tidak? Tidak, Bu. Alfa berarti. Yang selain santri ada lagi? Gak ada, Bu. Oke. Baik. Baik. Sini Ibu punya video tentang toharo. Bisa dilihat anak ibu semuanya.
sudah. Semoga dengan melihat video tadi, anak ibu setidaknya sedikitnya paham tentang bersuci ya. Bersuci. Bersuci, toharoh, artinya bersuci. Jadi catat ya. Ya, Bu. Toharoh ialah membersihkan diri dari pakaian dan benda-benda lain dari najis. Dari najis apa sih? Misalkan dari hadas. Contoh bersuci dari hadas besar. Hadas besar yaitu wanita yang sesudah haid atau nifas. Cara bersucinya gimana? Cara bersucinya dengan mandi wajib. Itu tadi hadas besar. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya hadas kecil. Yaitu kentut, buang air besar, buang air kecil. Nah, itu semua termasuk hadas kecil. Cara mensucikannya dengan berwudu, ya. Cara mensucikan hadas kecil itu dengan berwudu. Jadi misalkan kita sedang berhadas kecil, cara menghilangkannya ketika mau beribadah dengan berwudu aja, nggak perlu mandi lagi ya. Selanjutnya, paham tadi? Hadas tadi, paham? Paham. Oke, berarti lanjut ya. Lanjut mengenai najis. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, yang ketiga najis mughalladhah. Najis mukhafafah itu najis ringan. Contoh najis ringan, najis air kencing bayi laki-laki. Yang kedua, cara mensucikannya dengan mempercikan air sebanyak 7 kali kepada tempat yang terkena najis. Paham najis mukhafafah tadi? Najis apa? Paham. Najis sedang. Mukhafafah najis Ngah. Selanjutnya mutawasithah. Mutawasithah itu najis sedang. Najis sedang contohnya contoh najis sedang yaitu Kotoran. baik kotoran hewan, kotoran manusia, itu najis. Cara mensucikannya yaitu misalkan ini terkena najis mutawasithah, maka kita menyiramnya dengan Air. sehingga tempat itu tadi bersih dari Bau dan rasanya. hilang dari najis itu tadi ya. Ya. Paham? Paham. 2 najis ini tadi paham? Paham. Selanjutnya najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang berat. Ya. Najis yang berat. Contohnya najis anjing dan babi. Dengan cara mensucikannya dengan membasuh. Ini misalkan terkena anjing ya. Terkena anjing, maka membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan Pasir. tanah juga boleh. Oke, berarti paham? Hadas dan najis ini tadi paham? Paham. Oke, jika paham maka dilanjutkan dengan macam-macam air. Macam-macam air. Pertama, air musyamas. Yang kedua, air mutanajis. Ketiga,
Setelah. Oke. Yang pertama, air yang suci dapat mensucikan. Contohnya di pembagian air tadi. Contohnya air yang suci dapat mensucikan: Air hujan, air sumur, air embun, air salju, air laut, sungai, air mata air. Oke, pas 7. Itu tadi suci dapat mensucikan. Tetapi jika air sungai tercemar sehingga berubah rasa dan baunya, apakah masih bisa untuk bersuci? Tidak. Tidak ya. Selanjutnya, air suci dapat mensucikan tapi makruh digunakan. Contohnya, air suci dapat mensucikan tapi makruh digunakan. Air yang terkena sinar matahari. Air teh, air kopi, kecap. Nah, air susu itu air itu makruh, tidak boleh digunakan itu. Bisa dapat digunakan, tapi suci, air itu suci kan? Tidak terkena kotoran kan? Ya. Nah, tapi makruh untuk kita bersuci ya. Ya. Paham? Selanjutnya, air suci tapi tidak dapat digunakan, yaitu air yang kurang dari 2 Ulah atau terkena kotoran sehingga berubah rasa dan baunya. Paham? Jika paham tentang toharoh, bab toharoh ini paham, Ibu harap minggu depan juga masih ingat tentang bab toharoh ini. Ibu akan tanya nanti murid-murid Ibu satu persatu tentang hadas, najis, pembagian air, cara mensucikannya. Nah, jadi nanti Ibu tanya semuanya ya. Baik, karena waktunya sudah habis. Setelah ini apa? Jawab apa? Bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.